Oke. Kemarin kita terakhir belajar tentang sistem partikel, bagaimana uh, gerak dari sistem partikel itu yang kompleks gitu ya, bisa kita bikin point of interest gitu ya, yang kita sebut sebagai pusat massa. Jadi daripada kita meninjau gerak partikel secara individual, kita tinjau gerak dari pusat massanya gitu ya. Definisi pusat massanya ini RPM sama dengan M1R1 tambah M2R2 dan seterusnya dibagi dengan massa total. Nah, dari situ kita bisa juga tahu pusat massa bisa bergerak. Jadi kita bisa definisikan laju kecepatan pusat massanya dan percepatan pusat massanya. Sini kecepatan pusat massa itu nanti terkait dengan momentum sistem ya. Momentum sistem itu jumlah dari momentum penyusunnya, jumlah vektor. Nah, kemudian diturunkan sekali lagi, kita dapatkan percepatan pusat massa. Nah, dari sini kita dapat hukum 2 Newton untuk sistem partikel ya, bahwa sigma F eksternal itu sama dengan massa total dikali percepatan pusat massa. Nah, kemudian kita ada contohnya beberapa ini terkait dengan pusat massa untuk 2 partikel ya. Sini dia bergantung ini, kemudian untuk 3 partikel ya segala macam. Nah, tapi sekali lagi ya kalau kita bicara pusat massa saja gitu ya, kita bisa dapat memang gerak umumnya, gambaran umum mengenai gerak partikelnya gitu ya. Tapi kita tidak ada informasi yang hilang gitu ya. Karena kita cuma membahas point of interest-nya, kita tidak membahas dinamika masing-masing particles-nya gitu. Nah, gerak masing-masing partikelnya itu rumit sekali sebenarnya gitu ya. Nah, jadi secara umum kalau kita bicara terkait dengan sistem partikel, jadi kalau kita bicara dengan sistem partikel, gerak dari sistem partikel, secara umum adalah gerak dari pusat massanya. Nah, ini ditambah dengan gerak masing-masing partikel relatif terhadap pusat massanya. Nah, gerak masing-masing partikel relatif terhadap pusat massa ini dia bisa rumit sekali gitu ya. Kalau gerak pusat massanya ini sederhana, karena ini seperti gerak satu partikel biasa, kita cuma punya sigma F eksternal itu sama dengan M dikali A pusat massa gitu ya. Nah, tapi gerak masing-masing partikel relatif terhadap pusat massa ini dia bisa rumit sekali gitu ya. Nah, untuk menyederhanakannya kita asumsikan ya. Ini di sini kalau jika kita asumsikan bahwa jarak antar partikel itu selalu konstan. Selalu konstan. Artinya panjangnya tidak berubah jaraknya. Nah, di sini, jadi kalau saya punya 2 partikel, sebut saja ini M1 misalkan. Nah, ini M2. Misalkan ini adalah pusat massanya. Nah, ketika bergerak, misalkan pusat massanya bergerak, lintasannya begini gitu. Ya. M2 misalkan lintasannya begini. M1
lintasannya sedemikian sehingga jarak antar partikelnya ya, antara M1 dengan M2 itu dia selalu konstan gitu ya. Jadi kalau di sini M2, ini kita ubah, nah misalkan begini, atau bikin lurus aja lah, biar gampang. Nah ini begini gitu, misalkan ketika dia berpindah, pusat masanya, dia bisa berotasi misalkan. Nah, jadi partikel ada di sini, misalkan ini M2. Sini M1 misalkan, ini pusat masanya. Ya. Nah, jarak antara M2 dengan M1 itu selalu konstan ya. Nah, jika kita bikin seperti ini, kita asumsikan bahwa jarak antar partikelnya selalu konstan, maka sebenarnya gerak partikel terhadap pusat massanya itu jadi relatif sederhana ya. Nah, ini gerak ini itu kita bisa ganti jadi yang kita sebut sebagai gerak rotasi ya. Relatif terhadap pusat massa. Saya hapus saja. Nah, jadi misalkan kalau saya gambarkan benda itu di sini misalkan pusat massanya tadi ini M2, ini M1 gitu ya, ini pusat massanya. Nah, sekarang kalau kita bicara dalam konteks gerak pusat massa, nah, maka ketika pusat massanya bergerak, M2 dan M1 itu juga bergerak, tapi dia cuma bergerak rotasi saja. Rotasi dalam artian M2 itu cuma mengelilingi mengelilingi pusat massa ya, jadi bergerak melingkar. M1 juga sama, tentunya dengan jari-jari. Jadi jarinya mungkin berbeda, tapi yang jelas kalau M2 itu ada di posisi ini, misalkan dia menempuh sudutnya theta, ini M2 sekarang, maka M1 juga menempuh sudut yang sama, ya, sudut theta. Nah, jadi ketika berotasi di sini, ya, setiap partikel, setiap saat partikel itu menempuh sudut yang sama. Ya. Nah, menempuh sudut yang sama. Nah, kalau begitu kita juga tahu karena ini menempuh sudut, saya bisa hitung berapa kecepatan sudutnya. Omega. Omega sorry. Ini d theta dt. Karena setiap saat partikel menempuh sudut yang sama, nah di sini juga berarti bahwa setiap saat itu partikel memiliki kecepatan sudut yang sama ya. Di sini berarti setiap saat
partikel menempuh sudut yang sama, memiliki kecepatan sudut yang sama. Jadi artinya semua bergerak bersamaan ya, gitu ya, menempuh sudut yang sama, berarti perubahan sudutnya juga atau kecepatan sudutnya juga sama. Nah, di sini kalau saya turunkan sekali lagi, saya dapatkan percepatan sudut alfa sama dengan d omega dt. Nah, di sini juga sama, karena omeganya sama setiap saat, maka di sini juga sama ya. Semua titik, semua partikel memiliki percepatan sudut yang sama. Jadi artinya jika jarak antar partikelnya itu selalu konstan, maka ketika kita tinjau gerak partikel tersebut relatif terhadap pusat massa, itu akan terkait rotasi ya, gerak rotasi. Gerak rotasi itu dalam artian masing-masing partikelnya itu bergerak melingkar, tapi ternyata gerak melingkarnya itu setiap saat mereka menempuh sudut yang sama, artinya mereka memiliki kecepatan sudut yang sama, dan artinya juga mereka memiliki percepatan sudut yang sama. Gitu ya. Jadi terkait dengan rotasi. Oke. Nah, jadi kita sudah punya gambaran gitu ya, bagaimana gerak dari sistem partikel ini, selain dia gerak dari pusat massanya yang sudah dibahas sebelumnya, nah kita juga punya gambaran terkait bagaimana masing-masing partikel itu bergerak relatif terhadap pusat massanya. Gitu ya. Nah, di sini kenapa kita asumsikan bahwa jarak antar partikel itu selalu konstan? Nah, ini adalah jadi suatu prototipe gitu ya, buat objek atau benda yang kita sebut sebagai benda tegar gitu ya. Jadi ini nanti terkait dengan apa yang kita sebut sebagai benda tegar. Nanti kita bahas. Terkait dengan benda tegar. Nah, jadi sebenarnya kita sudah tahu sih sebenarnya kemarin terkait dengan gerak melingkar kan, bahwa di sini berarti kan setiap partikel itu bergerak melingkar relatif terhadap pusat massanya. Nah, dan kemudian masing-masing partikel itu ternyata punya kecepatan sudut yang sama dan punya percepatan sudut yang sama. Nah, jadi sekarang kita tinggal yang harus kita tahu itu adalah bagaimana dinamika dari gerak rotasi ini ya, gerak rotasi ini. Nah, kita sudah punya kinematikanya, kita punya sudutnya, ini hanya gerak melingkar saja. Theta maksudnya. Nah, kalau kita sudah punya relasinya dengan omega seperti apa, relasinya dengan alfa seperti apa, ya ini yang sudah kita bahas di gerak melingkar kemarin. Nah, jadi yang kita perlu sekarang adalah dinamikanya ya, terkait dengan dinamika gerak rotasinya. Nah, tentu saja ini bisa terkait dengan
hukum Newton ya. Jadi ini kita membahas hukum 2 Newton sebenarnya. Nah, tapi hukum 2 Newtonnya itu kita akan bahas spesifik terkait dengan rotasi gitu ya. Artinya yang kita inginkan adalah hukum 2 Newton tapi melibatkan besaran-besaran rotasi. Yaitu mungkin alfa, omega maupun theta di sini. Nah, jadi kalau saya gambarkan lagi untuk 2 partikel saja dulu. Sebut saja M1. Lagi ini M2 misalkan. Kita putar terhadap pusat massa. Kemudian dia berotasi. Sini misalkan. Dia berotasi. Nah, kemudian ada gaya yang bekerja pada M1 misalkan. F1 di sini gayanya eksternal. Dan kemudian ada gaya pada M2 misalkan ke sini. Hukum 2 Newton untuk rotasi itu bentuknya seperti ini. Saya tuliskan saja sama dengan sigma tau relatif terhadap sumbu putarnya. Di sini sumbu putarnya adalah misalkan aja titik O gitu ya, di mana O di sini kita pilih sebagai titik pusat massa sama dengan I kali alfa. Oke. Di mana tau O ini kita sebut sebagai torsi ya, atau momen gaya biasanya ditulis. Nah, di mana itu definisikan sebagai tau O sama dengan RO cross F gitu ya. Jadi ini vektor. Satuannya tentunya adalah meter dengan Newton ya, jadi Newton meter. Dan I itu adalah momen inersia. Momen inersia ini semua relatif terhadap O ya, relatif terhadap sumbu putarnya. Di sini O adalah sumbu putarnya. Nah, di mana di sini kita pilih sumbu putarnya adalah pusat massa kalau yang dalam contoh ini. Nah, jadi semua relatif terhadap O, terhadap sumbu putar. Momen inersianya kita definisikan sebagai IO sama dengan sigma I dari 1 sampai N, kalau ada N partikel, itu MI dikali R tegak lurus kuadrat. RI yang tegak lurus. Satuannya tentunya adalah kilogram meter kuadrat. Nah, ini sebenarnya adalah analog ya. Jadi kalau kita lihat ini sebenarnya analogi dengan hukum 2 Newton ya. Dengan sigma F sama dengan M kali A gitu ya. Nah, tapi F itu kita ganti dengan
torsi atau momen gaya, massa itu kita ganti dengan momen inersia, dan percepatan itu kita ganti dengan percepatan sudut. Gitu ya. Nah, ini juga sebenarnya kita kan punya analogi yang sama. Di sini kita punya kan kecepatan itu sama dengan dt, dan percepatan sama dengan vdt gitu ya. Jadi ini analogi, benar-benar analogi antara gerak rotasi dengan gerak translasi. Yang namanya kecepatan itu adalah turunan posisi, yang namanya percepatan itu adalah turunan kecepatan gitu ya. Nah, tapi karena untuk gerak rotasi posisinya itu adalah sudut, maka turunan dari posisi sudut yaitu adalah kecepatan sudut, dan turunan dari kecepatan sudut adalah percepatan sudut. Nah, hukum 2 Newtonnya juga sama ya, dia ada analogi di mana F itu dianalogikan dengan torsi itu dianalogikan dengan F, momen inersia dianalogikan dengan massa, dan percepatan sudut ya, dianalogikan dengan percepatan biasa yang linear. Oke, ada pertanyaan dulu? Nggak ada? Oke. Nah, karena torsi itu adalah vektor cross gitu ya. Nah, jadi kita sudah pernah belajar terkait dengan cross gitu ya. Jadi di sini kalau saya bahas lagi terkait dengan torsi atau momen gaya. Nah, jadi kalau ini adalah sumbu putar, misalkan titik O gitu. Nah, kemudian ini adalah bendanya, saja M gitu. Dan kemudian bekerja suatu gaya F ke sini. Ya, F ke sini itu misalkan. RO di sini, RO yang di rumusan ini itu adalah posisi partikel M-nya kita hitung terhadap sumbu putar gitu ya. Jadi ini adalah RO gitu. Tentunya ini adalah sudut apitnya, saya sebut aja ini misalkan beta gitu. Nah, maka tau O itu kan adalah RO cross F. Kalau saya tinjau besarnya saja, tau O besarnya saja, atau saya buang panahnya, itu adalah besar RO cross F sama dengan RO dikalikan besar F dikalikan dengan sin beta. Nah, di sini saya bisa perpanjang, saya pindahkan ke sini ya. Ini RO-nya. Nah, ini itu bisa saya perpanjang si F ke belakang atau ke depan gitu. Nah, kemudian saya bisa hitung, saya bisa ambil titik yang atau garis yang tegak lurus. Hitung aja. Saya bisa ambil titik yang tegak lurus begitu. Ini 90. Nah, tentunya kalau ini beta, sudut ini beta. Nah, maka sudut ini panjang ini adalah R0 sin beta. Ya. Nah, ini adalah R0 sin beta.
Nah, ini yang kita sebut sebagai R tegak lurus yang tadi yang ada di rumusan momen inersia ya. Nah, ini biasanya disebut sebagai lengan. Nah, jadi Anda bisa hitung, Anda bisa tuliskan ini sebenarnya adalah sebagai F dikali R0 sin beta sama dengan F dikali R tegak lurus gitu ya. Oke. Nah, ini adalah besar dari momen gayanya. Nah, sekarang bagaimana kita menentukan positif negatifnya gitu ya, arahnya gitu ya. Arah dari momen gayanya ya tentunya Anda bisa gunakan rumusan vektor yang kita tahu sebelumnya, kita bisa hitung gitu ya, R0-nya seperti apa, F-nya seperti apa, atau Anda bisa karena kita tinjau gerak di bidang ya, karena kita hanya meninjau gerak di bidang, meninjau gerak di bidang, gitu. Maka untuk menentukan positif negatifnya, itu tinggal dicek saja. Nah, kalau saya punya sumbu putar di O begini, kemudian saya punya partikel di titik sini, ketika saya kerjakan gaya F pada partikel, ya, itu partikel tuh dia akan rotasi kemana gitu ya. Apakah dia clockwise searah jarum jam atau dia counterclockwise. Nah, jadi kalau misalkan saya gambarkan lagi, ini O, ini partikelnya, kemudian saya apply gaya F ke sini. Nah, ketika saya apply gaya F ke sini, nah tentunya si partikel itu geraknya akan counterclockwise ya. Nah, di sini kalau dia counterclockwise itu torsinya kita kasih positif gitu ya. Kalau saya punya kasus yang begini, ini bendanya, kemudian gayanya ke sini misalkan F. Nah, ini akan menyebabkan partikel berputar clockwise. Nah, maka ini kita kasih tanda taulnya negatif gitu ya. Jadi maksudnya besarnya adalah yang ini R0 kali F sin beta, kemudian tandanya itu dilihat apakah dia akan menyebabkan objeknya itu, bendanya itu berputar counterclockwise atau dia clockwise gitu. Kalau dia counterclockwise, kita kasih tanda positif, dan kalau clockwise kita kasih tanda negatif gitu ya. Oke. Nah, jadi bisa dilihat di sini karena cross itu terkait dengan rotasi, sebelumnya juga kita sudah bahas. Nah, jadi selain saya bisa definisikan bahwa F itu adalah torsi itu adalah F dikali lengan gayanya ya, R tegak lurus. Nah, saya juga bisa berargumen bahwa kalau saya punya O di sini, saya gambar lagi, kemudian saya punya benda di sini, ada gaya F, ini adalah RO-nya. Nah, sekarang saya bukan R-nya yang saya proyeksi, tapi saya bisa proyeksi F-nya.
Jadi saya punya ada F yang sejajar, dan saya punya F yang tegak lurus. Kalau sudut ini adalah beta, maka ini adalah F cos beta. Ini saya kurang ke bawah kayaknya. F cos beta, dan yang F tegak lurus itu adalah F sin beta. Nah, jadi ketika saya menghitung cross, besar tau O itu adalah tadi R0 dikalikan F sin beta. Nah, tapi saya tahu F sin beta adalah komponen gaya yang tegak lurus. Nah, jadi bisa saya tuliskan juga ke dalam bentuk begini ya. R kali F tegak lurus. Nah, ini juga boleh. Artinya, yang punya kontribusi terhadap torsi hanyalah komponen gaya yang tegak lurus. Nah, jelas sebenarnya kalau kita bayangkan torsi itu sebagai penyebab sebuah benda itu berrotasi gitu ya. Komponen yang sejajar ini, yang F cos beta, itu kan sebenarnya dia tidak akan membuat benda itu berputar ya, karena dia menarik bendanya. Jadi sebenarnya dia cuma narik aja gitu ya, tidak akan menyebabkan benda ini berotasi gitu. Oke. Oke, ada pertanyaan dulu? Pertanyaan? Nggak ada? Oke. Jadi saya ambil contoh di sini. Nah, misalkan saya punya 4 partikel, atau saya punya square gitu ya. Saya punya square, bikin gede aja lah. Nah, saya punya square, kemudian saya punya partikel di tiap titik sudutnya. Sebut aja ini titik A, B, C, dan D. Nah, kemudian saya punya titik pusat di sini. Kita bikin saja sumbu koordinat. Ini misalkan ya. Sebut aja X, ini Y, O. Gitu ya. Nah, biar mudah, kita bikin aja misalkan MA sama dengan MB sama dengan MC sama dengan MD sama dengan M. Jadi masanya semua sama. Kemudian karena ini persegi, kita ambil saja misalkan sisi dari persegi itu sama dengan 2A. Atau A aja lah ya. Dengan A ya.
Jadi ini adalah X, di X sama dengan A per 2, yang ini X sama dengan minus A per 2 ya. Sisinya adalah A. Nah, kemudian pada 4 gaya ini, pada 4 partikel ini misalkan bekerja berapa gaya. Kita bikin aja ini. Sebut F1 misalkan ya. Pada benda B. Sini F1, F2, dan F3 misalkan sini. Pada benda C, sini F4, F5 misalkan. Dan pada D, sini F berapa berarti? F6. Oke, nah sekarang kita akan hitung, ini satu lagi lah. Ya udah nggak apa-apa lah. Nah, kita akan hitung torque-nya ya. Rotasinya adalah ini. Jadi kita asumsikan dia rotasinya atau sumbu putarnya adalah garis yang tegak lurus melalui O ya. Tegak lurus terhadap partikelnya. Jadi rotasinya di bidang XY tentunya. Nah, kalau gini, nah kita bisa hitung torque untuk masing-masing gayanya, kita bisa hitung torsi untuk masing-masing gayanya. Nah, sekarang kita tinjau untuk F1. Misalkan untuk F1, maka ini adalah R-nya. Ini adalah R-nya. Berarti sudutnya berapa antara R dengan F-nya? Sudutnya yang ini ya, 45 derajat. Nah, jadi tau 1, saya sebut di sini. Tau 1 itu adalah RA, panjang RA, kali F1, biar gampang, FI sama dengan F aja gitu ya, semuanya sama. Untuk I dari 1 sampai berapa kita punya? 6 ya. RA dikali F1 dikali sin 45 derajat. Nah, sekarang kita cek aja dia tandanya positif atau negatif. Karena torque-nya karena pusat putarnya di O, maka kalau saya apply F, maka sistem ini akan berputarnya itu clockwise ya. Jadi ini akan berotasinya clockwise, karena clockwise sesuai kesepakatan kita itu adalah negatif, jadi saya kasih tanda negatif di sini. Jadi ini sama dengan minus, A-nya berapa berarti? A per akar 2, kalikan F, dikalikan 1/2, sama dengan minus setengah A dikalikan dengan F. Itu. Nah, atau Anda juga bisa bikin bahwa tadi Anda perpanjang F-nya. Jadi perpanjang karena F itu sepanjang garis AD gitu ya. Nah, sumbu putarnya adalah yang O. Berarti mana yang tegak lurusnya? Nah, ini yang garis tegak lurusnya. Nah, berarti garis tegak lurusnya adalah A per 2 memang ya. Jadi sama dengan F dikali R tegak lurusnya A per 2. Jadi hasilnya sama juga. A per 2 kali F, tandanya negatif. Jadi min setengah A kali F. Nah, bagaimana dengan F2? Untuk F2, karena R-nya yang ini. Nah, sekarang ternyata R
RB berarti ya. Tau 2 itu adalah RB dikali F2 dikali sin sudut antara R dengan F-nya itu 0. Maka ini sama dengan 0. Gitu ya. Nah, jelas di sini sebenarnya kalau saya apply F2 ke sistem, itu sistem tidak akan bergerak gitu ya, tidak akan berotasi maksudnya. Karena F2 itu narik persis ke arah sumbu putarnya. Makanya torque-nya 0. Untuk F3, nah F3 sama dengan F1 ya tadi. Anda juga bisa bikin begini. Garis tegak lurusnya ini berarti momennya adalah upper 2. Kalau saya putar dia searah jarum jam juga. Berarti sama-sama minus ya. Jadi tau 3 itu adalah Anda bisa langsung aja ya itu. Anda bisa langsung RB juga boleh lah. F3 dikali sin 45 ini juga boleh langsung. Ada minusnya di sini. Ini sama dengan minus setengah A kali F gitu. Nah, bagaimana dengan yang F4? F4 juga sama. Anda bisa perpanjang atau saya bikin dulu ininya aja. Nah, ini RC. Anda bisa ngitung begini ya. Jadi ini RC, sudutnya 45 juga. Ini torque-nya ke sini. Pemutarnya ke searah jarum jam. Jadi torque 4-nya sama dengan RC minus ya. RC dikali F4 sin 45 min setengah A kali F. Nah, kemudian F5. Nah, kalau F5 itu dia arahnya berbalik gitu ya. Jadi F5 itu bikin sistemnya tidak lagi clockwise tapi dia counter clockwise. Jadi plus sin 45 derajat setengah A kali F dan F6 itu RD dikali F6 dikali sin 180 derajat ini juga 0 ya. Nah, jadi kita bisa hitung berapa sigma torque terhadap O-nya. Nah, kalau saya hitung sigma torque terhadap O-nya berarti kita tinggal jumlahkan saja. Yang minus berapa? 1, 2, 3. Ada 3. Yang positifnya 1. Yang nolnya 2. Jadi kita dapatkan ini minus A dikali F ya. Oke, ada pertanyaan dulu? Pertanyaan? Enggak ada? Oke. Nah, jadi ini adalah torque-nya. Nah, jadi kita sudah bisa menghitung berapa total torsi untuk semua gaya ya relatif terhadap pusat massa yang terhadap pusat rotasi di sini yang O gitu. Sama dengan minus A kali F. Nah, jika saya ingin apply hukum 2 Newton untuk rotasi, maka saya harus hitung I-nya, ya, momen inersianya. Nah, momen inersianya itu tinggal jumlah saja ya.
jumlah MI RI tegak lurusnya. Nah, jadi ketika kita ngitung momen inersia, terhadap O. Nah, ini saya gambar lagi aja. Nah, saya copy lagi. Udah. Nah, jadi sistemnya begini. Nah, jadi R tegak lurus di sini ketika kita menghitung momen inersia, I terhadap O itu adalah sigma I dari 1 sampai 4. Berarti sekarang karena kita punya 4 partikel, MI dikali RI yang tegak lurus. Nah, RI tegak lurus ini adalah kuadrat ya. Saya lupa lagi jangan yang kuadrat. Oh, enggak benar. Nah, RI tegak lurus ini adalah jarak tegak lurus ya. Jarak tegak lurus tegak lurus masing-masing partikel ke sumbu putar ya. Sumbu putar. Nah, karena sumbu putarnya itu tegak lurus masuk ke, jadi sepanjang sumbu Z lah gitu ya, sumbu putarnya adalah sepanjang sumbu Z, maka ya jarak tegak lurusnya yang RR ini RA, ini RB, ini RC gitu ya. Nah, kita tahu panjangnya karena panjang RA. Ini karena panjang RA sama dengan panjang RB, sama dengan panjang RC, sama dengan panjang RD, sama dengan A per akar 2. Enggak sih. Ini A per 2, A per 2. Iya benar. Nah, maka I terhadap O-nya itu tinggal dihitung aja, berarti MA dikali RA kuadrat ditambah MB dikali RB kuadrat ditambah MC dikali RC kuadrat ditambah MD dikali RD kuadrat. M-nya sama semua, jadi saya keluarkan. R-nya juga sama semua, jadi saya tuliskan 4M kali A kuadrat per 2, atau saya dapatkan 2 dikali M A kuadrat, begitu ya. Nah, jadi saya punya sekarang momen inersianya adalah ini. Nah, kalau begitu, sigma torsinya saya sudah tahu. Nah, dari hukum 2 Newton, dari hukum 2 Newton,
Saya punya sigma tau relatif terhadap O sama dengan I dikali alfa. Torque-nya tadi minus A kali F. I-nya adalah 2M A kuadrat dikali alfa. A-nya bisa saya coret 1. Nah, jadi saya bisa dapatkan alfa itu sama dengan minus F per 2M kali A. A di sini bukan percepatan ya, ingat A di sini adalah sisi dari perseginya. Oke, pertanyaan dulu. Izin bertanya, Pak. Ya. Saya masih bingung, Pak. Maksudnya apa sih jarak tegak lurus masing-masing partikel ke sumbu putar itu kok saya ngelihatnya RA itu dia malah kayak garis lurusannya sama si partikel ya, Pak? Iya. Jadi kan kalau saya gambarkan di 3 dimensi ya. Kalau saya gambar di 3 dimensi, ini X, ini Y. Berarti yang X-nya mana? Partikel C, saya gambar satu aja ya. Karena kan semuanya sama. Nah, berarti kan ini RC. Partikel C. Ini partikel C. Nah, ini kan sumbu Z. Nah, ini kan sumbu putarnya dia di sini. Dia rotasinya terhadap sumbu Z. Ini sumbu putarnya. Ini adalah sumbu putarnya. Nah, sekarang kita cari jarak tegak lurus masing-masing partikel ke sumbu putar. Dari sini berarti jarak tegak lurus partikel C itu ke sumbu putar. Nah, kalau saya ambil sini, nah ini kan pasti tegak lurus. Nah, karena ini adalah sumbu putarnya, sumbu Z, dan dia tegak lurus, maka jarak tegak lurusnya itu sama dengan RC. Bayang nggak maksudnya? Kebayang, Pak, kebayang. Nah, jadi makanya di sini karena ini terkait dengan jarak tegak lurus terhadap sumbu putar, momen inersia ya, dan torsi juga sama terkait dengan sudutnya. Nah, itu jadi rumusan ini hukum 2 Newton sigma tau IO terhadap IO kali alfa itu memang benar-benar bergantung terhadap sumbu putar. Kalau saya tinjau sistem yang sama, misalkan ini yang tadi sama sis A CD gitu. Nah, sekarang sumbu putarnya saya ganti jadi yang ini misalkan. Nah, sekarang saya tinjau sumbu putarnya yang ini. Nah, muternya begini. Kalau muternya begini, ini adalah sumbu putarnya sekarang. Kalau ini sumbu putarnya. Nah, jarak tegak lurus dari sumbu putar ke A itu tetap RA. Dan jarak sumbu putar ke titik C itu tetap RC. Gitu. Tapi jarak sumbu putar ke titik B itu 0. RB tegak lurus itu 0. Karena dia nempel kan gitu. Dan ini juga sama. Tegak lurus juga 0 gitu ya. Karena dia nempel. Jadi momen inersianya terhadap sumbu putar yang ini itu sama dengan cuman 2 kalinya berarti ya. Berarti kalau 2 kali ini sama dengan MA kuadrat. Kalau saya ganti lagi momen inersianya, kalau saya ganti lagi sumbu putarnya misalkan
A, B, C, D. Sekarang saya ganti sumbu putarnya yang ini. Nah, ini adalah sumbu putar kita. Sumbu putar. Nah, kalau sumbu putar yang ini, sekarang RA itu tidak lagi 90 derajat sudutnya, tapi dia membentuk sudut 45 derajat. Jadi RA itu bukanlah jarak tegak lurusnya. Nah, jarak tegak lurus partikel sumbu putar ke partikel, misalkan ke partikel A, ya ini sumbu putarnya yang biru ini, nah, yang merah ini berarti jarak tegak lurusnya itu ambil aja dari A, ambil garis tegak lurus ke sumbu putar. Berarti yang ini tegak lurusnya. Nah, ini adalah R tegak lurusnya. Dan tentunya yang ini adalah yang B atau yang C yang ini. Nah, ini adalah R tegak lurus C. Jadi momen inersianya yang ini, itu panjang ini adalah A/2 ya. Jadi 4 kali M dikali A/2 kuadrat. Jadi sama dengan M A kuadrat juga. Oke. Pertanyaan Baik, dulu? terima kasih, Pak. Ya. Jadi tegak lurus tuh gitu ya. Jadi kita harus membayangkan memang sumbu putarnya yang mana. Dia beda sumbu putar, secara umum momen inersianya dia berubah. Beda. Dan tentunya ngitung taunya juga berbeda gitu ya. Jadi kita harus hitung lagi dari satu-satu untuk tiap sumbu putar. Oke, pertanyaan lagi? Pertanyaan? Nah, jadi kemarin kita sudah bahas tentang gerak pusat massanya. Nah, sekarang kita fokus di gerak rotasinya dulu. Jadi kita hanya tinjau gerak pure rotasi gitu ya. Kita tidak tinjau gerak translasinya, tidak gerak translasinya. Nanti setelah kita membahas gerak rotasi, baru kita bahas gabungan bagaimana kalau digabung pusat massanya bergerak dan ada rotasinya juga. Oke, pertanyaan dulu. Ada? Oke. Nah, jadi ini adalah untuk sistem partikel. Ya. Nah, sekarang kita akan bahas terkait dengan benda tegar. Ya. Jadi benda tegar itu apa sebenarnya? Nah, sebelumnya ketika kita tinjau satu partikel, atau dinamika satu partikel atau sistem partikel bahkan, setiap partikel ini dalam hal ini misalkan seperti A, B, C, D ini, ya, itu dianggap sebagai partikel, point partikel gitu ya. Point partikel itu artinya dia punya massa, tapi ukurannya itu kita abaikan gitu ya. Dia tidak punya panjang, tidak punya lebar, tidak punya tinggi gitu ya. Jadi ya kita abaikan gitu ya. Jadi dalam artian dia tidak ya dia hanya dot aja gitu ya. Hanya dot di mana dot itu titik di particular space gitu ya. Particular point di space gitu. Di ruang, tapi dia tidak punya size, tidak punya ukuran gitu. Nah, tapi kan di alam itu memang di alam ada beberapa hal kita bisa aproksimasi menjadi point particle gitu. Nah, tapi ya yang namanya di alam semua kan punya size sebenarnya, punya ukuran gitu ya. Balok tuh ada ukurannya, ada panjangnya, ada lebarnya, ada tingginya. Gitu.
Nah, sekarang kita akan bahas mengenai benda-benda yang memang punya ukuran gitu ya. Bukan lagi point partikel gitu, partikel titik. Nah, salah satu idealisasi gitu ya dari benda-benda yang punya ukuran tadi itu adalah benda tegar. Benda tegar itu dia benda yang tidak bisa berdeformasi, tidak bisa berdeformasi. Deformasi artinya berubah bentuk gitu ya. Jadi tidak bisa berubah bentuk, tidak bisa berubah ukuran segala macam gitu ya. Berubah bentuk, tidak bisa berubah bentuk dan berubah ukuran. Dan berubah ukuran ya. Nah, jadi artinya seberapa besar saya kasih gaya ke benda tersebut, bendanya tidak akan berubah bentuk gitu. Nah, sebenarnya kan di kita nggak mungkin begitu juga sebenarnya di alam tuh. Kalau kita punya besi gitu ya, besi itu memang seperti yang keras gitu. Rigid gitu ya, tegar gitu. Tapi kan kalau saya apply gaya yang cukup besar, dia bengkok juga gitu akhirnya. Nah, jadi tapi ini idealisasi gitu saja gitu ya. Jadi kalau saya punya benda tegar begini, misalkan ini adalah suatu benda tegar, dia punya ukuran. Gitu. Nah, memodelkannya itu saya bisa bikin partisi. Jadi saya bagi-bagi benda tegar ini. Saya partisi. Nah, kemudian satu partisi ini dia bisa kita asumsikan sebagai satu buah partikel gitu ya. Nah, jadi sekarang kalau saya sudah partisi ini, sebenarnya benda tegar ini bisa kita anggap sebagai sistem partikel gitu ya. Bisa kita anggap sebagai sistem partikel dengan satu partisi ini menggambarkan sebagai satu partikel. Nah, karena dia tidak bisa berdeformasi atau berubah ukuran gitu ya, maka kalau saya tinjau dua titik sembarang di benda tegar gitu ya, kemudian saya hitung jaraknya, nah, saya hitung jarak antara dua titik di sini, nah, jarak antara dua titik ini itu selalu konstan, tidak boleh berubah. Jadi jarak antara dua titik sembarang pada benda tegar itu selalu konstan. Selalu konstan. Oke. Jadi memang dia dimodelkan dari yang ini, yang tadi. Bahwa jarak antar partikelnya kalau konstan. Nah, jadi kalau gitu gerak partikelnya itu gerak benda tegar itu sama dengan gerak sistem partikel yang jarak antar partikelnya selalu konstan. Itu gerak pusat massanya ditambah dengan rotasi relatif terhadap pusat massa gitu ya. Dan rotasi relatif terhadap pusat massanya ya tadi setiap saat partikel-partikelnya itu komponen-komponen partikelnya menempuh sudut yang sama, memiliki kecepatan sudut yang sama, dan memiliki percepatan sudut yang sama.
Nah, problemnya adalah karena sekarang ini sistemnya continuous, jadi artinya dia sistem partikel, tapi sistem partikel itu kan kita bikin sebagai partisi gitu. Nah, bagaimana kita menghitung center of mass-nya? Jadi kita menghitung pusat massanya, ya kalau saya anggap sebagai sistem partikel, berarti kan RPM itu sama dengan sigma I, bikin gede aja lah. Sigma I dari 1 sampai N, MI RI, dibagi dengan M total. Ya. Nah, karena N-nya ini adalah jumlah partisi, dan jumlah partisi ini akan semakin baik menggambarkan real objeknya ketika saya bikin N-nya menuju tak berhingga ya. Jadi saya ambil limit di sini. Ini jadi sama dengan apa dong? Jadi 1/M, M itu sama ya, dia massa total atau massa benda tegarnya. Jadi integral R dm. Nah, ini adalah center of mass-nya. Kemudian inersianya juga sama. Nah, jadi di sini setelah ini kita sudah ngitung, misalkan somehow ini adalah center of mass-nya di sini, ini adalah pusat massa kita. Nah, sekarang kalau saya tinjau objek yang bergerak gitu ya terhadap sumbu putar, misalkan di sini sumbu putarnya dipilih center of mass. Jadi sekarang saya punya momen inersia relatif terhadap sumbu putar O. Sama tadi ya. Sigma I dari 1 sampai N, MI dikali R I yang tegak lurus kuadrat. Sekali lagi, karena N itu sekarang bukan benar-benar menyatakan jumlah partikel, tapi dia menyatakan partisi, jumlah partisinya. Nah, ini akan lebih baik ketika kita ambil ininya menuju tak berhingga. Jadi saya punya akhirnya rumusan pusat massa terhadap sumbu putar O itu adalah integral R tegak lurus kuadrat dm. Ya. Oke. Nah, dengan dm adalah elemen massa. Jadi dm itu elemen massa, maksudnya kalau saya ambil partisi di sini, nah ini misalkan ini adalah partisi kita. Nah, ini adalah partisi. Partisi dengan massa dm. Gitu ya. Dan massa jenis dan volume dv. dv. Nah, perbandingan antara massa dan volume itu kita sebut sebagai massa jenis.
Jadi rho ini sama dengan ini adalah rapat massa jenis atau rapat massa atau massa jenis. Sehingga saya bisa tuliskan sebenarnya adalah dm itu adalah rho dv. Nah, sini catatan. Jika benda homogen, maka dia kerapatannya sama semua, rho-nya itu dia uniform ya, konstan. Konstan. Kadang-kadang kita sebut sebagai rho-nya itu dia seragam. Konstan atau uniform itu. Oke. Ada pertanyaan dulu? Pertanyaan? Permisi Pak Fikri. Ya. Itu untuk integralnya nggak ada batas ya Pak? Integralnya batasnya sepanjang bidang ya, sepanjang apa? Sepanjang bendanya. Gitu. Ini sepanjang bendanya. Sepanjang bendanya. Nah, jadi ini karena integralnya batasnya sepanjang benda, jadi menghitung integral ini bergantung sekali terhadap bentuk dari bendanya. Semakin rumit bentuk dari bendanya, semakin susah ngitungnya. Dan in general, secara umum, ngitungnya susah sekali. Gitu. Baik, terima kasih Pak. Jadi saya kasih tahu aja ngitungnya susah. Terus gimana Pak? Ya, apalagi yang momen inersia sebenarnya. Momen inersia, ya dua-duanya susah sih, pusat massa dan momen inersia ngitungnya susah. Tapi yang akan kita bahas sebenarnya adalah benda-benda yang sederhana gitu ya. Benda-benda sederhana yang memang pada dasarnya bisa kita hitung directly. Momen inersianya gitu pakai integral, dan integralnya ngitungnya nggak pakai ini. Kalau kita ngitungnya pakai ini, itu dm-nya sama dengan rho dv, itu rumit gitu ya. Nah, sekarang saya akan ambil contoh. Bagaimana kita menghitung ini. Saya akan ambil kasus batang, misalkan batang homogen. Kalau pusat massa itu sebenarnya apa ya, lebih intuitif dalam artian kan kalau saya punya batang homogen gitu ya, jadi batangnya dianggap satu dimensi aja gitu, dia hanya punya panjang gitu ya. Nah, kalau saya bikin ini sumbu Y misalkan, kita tempatkan dia di sumbu X. Nah, ini X sama dengan 0, ini X sama dengan L, ya, sebut aja massanya M totalnya. Kira-kira lokasi pusat massa di mana? Kalau dia homogen. Di mana pusat massanya? Untuk batang. Di mana? Tengah Pak.
Jadi di batang. X-nya L per 2, Y-nya di 0 gitu kan. Nah, itu kan gampang sebenarnya. Nah, Anda bisa hitung sebenarnya directly dari sini. Kalau Anda hitung, saya bikin partisi. Ini saya copy lagi, saya copy dulu. Karena saya butuh buat ngitung yang lain. Saya copy, saya pindahkan titik jauh dulu. Nah, saya biarkan di sana. Nah, kalau saya ambil partisi di sini, misalkan, ya nggak apa-apa lah, ada gede partisinya. Partisi ini punya panjang dx. Ini adalah partisi kita. Panjangnya dx, masanya dm gitu. Panjangnya dx, masanya dm. Nah, dari sini kita definisikan apa yang disebut sebagai lambda. Lambda itu adalah rapat massa juga ya, tapi dia bukan rapat massa jenis yang per volume. Ini kita sebut sebagai rapat massa panjang. Nah, lagi karena batangnya homogen, ini tentunya karena batang homogen dia konstan atau uniform untuk batang homogen. Itu. Nah, berarti kalau ini adalah ada di posisi X, ya, jadi koordinatnya X gitu, maka kalau saya hitung XPM, itu adalah 1/m total, kali integral X dm, saya hapus aja lah. Ini adalah X dm. Nah, kalau X dm berarti dm-nya saya ganti jadi lambda dx. Sekarang 1/m. Lambdanya konstan, bisa keluar dari integral. Integral X dx itu. Di mana X-nya itu tadi kan integral sepanjang benda. Ya, bendanya dari X sama dengan berapa sampai X sama dengan berapa. Jadi bendanya kan dari X sama dengan 0 sampai X sama dengan L. Jadi saya punya lambda per M dikalikan 1/2 X kuadrat dari 0 sampai L. Saya dapatkan lambda per L dikali L kuadrat per 2. Nah, ini coret. Nah, di sini karena lambda itu konstan, ya, untuk batang homogen, maka saya bisa bikin bahwa lambda itu adalah dm dx. Ya. Artinya kalau panjangnya dx, masanya pasti dm, gitu ya. Sorry, kalau kalau panjangnya dx, maka masanya adalah lambda dm. Kalau panjangnya L, maka masanya adalah lambda dl pasti. Jadi artinya lambda itu bisa saya tuliskan sebagai M per L juga di sini. Nah, M-nya ketinggalan. Ini bukan L ya, sorry. Ini M. Nah, sekarang lambdanya saya ganti jadi M per L. Jadi M per L dikali 1/m dikali L kuadrat per 2. L-nya saya coret 1, M-nya saya coret. Saya dapatkan hasilnya adalah L per 2 ya. Sesuai dengan yang kita prediksi di awal bahwa pusat massanya itu pasti di tengah-tengah.
Oke, pertanyaan dulu. Permisi Pak. Ya. Mau tanya, tadi lambda itu memang definisi ya Pak? Ya. Oh oke. Sama dengan massa jenis itu kan M per rho, M per V. Nah ini juga sama. Ini juga massa jenis sebenarnya, tapi dia persatuan panjang. Jadi bukan M dibagi volume, bukan massa dibagi volume, tapi massa dibagi panjang. Oh, baik Pak, terima kasih. Ya. Ada lagi? Pak izin bertanya. Ya. Ini yang dimisalin panjangnya itu dx sama masanya itu dm itu karena dia tuh berubah-ubah, Pak? Karena dia partisi. Jadi si batang itu kita bagi-bagi, kita potong-potong gitu ya. Di mana setiap potongan itu atau setiap potongan itu kita sebut partisi. Nah, satu potongan itu kita sebut sebagai panjangnya itu dx gitu. Dan masanya dm gitu. Baik, terima kasih Pak. Ada lagi pertanyaan? Nggak ada? Oke. Nah, karena kita sudah ngitung, sudah tahu di mana lokasi pusat massanya, nah sekarang berarti tinggal ngitung apa? Inersianya. Nah, sekarang saya gambar lagi, batangnya masih batang homogen juga. Ya, saya bikin sini aja. Panjangan. Nah, sekarang saya bikin koordinatnya di tengah-tengah persis ya, biar gampang. Ini sumbu X. Ini sumbu apa? Y. Ini O. Gitu. Berarti ini X sama dengan minus L per 2. Ini X sama dengan L per 2. Massa totalnya adalah M. Sekarang kita akan hitung momen inersia. Ya, idenya selalu sama ya. Jadi saya ambil partisi di sini. Nah, ini sumbu putarnya yang ini ya, sumbu putar. Ini center of mass-nya di sini. Jadi ini adalah center of mass-nya. Kita putar relatif terhadap center of mass. Jadi ini sumbu putarnya yang ini. Nah, ini partisi kita. Lagi, tadi panjangnya adalah dx. Masanya dm. Nah, dan dari sini sama juga kita punya rapat massa itu adalah dm. dx karena dia homogen ini sama dengan m dibagi L ya, sama. Ini X lokasinya. Saya tanya dulu. Ada yang tahu nggak berapa momen inersianya? Batang di pusat massa. I-nya berapa? Per berapa? 1/12. Per 12. Per 12 apa? M? L kuadrat. L kuadrat. Nah, jadi kita hitung sekarang. Momen inersianya, kita sudah punya ini, I. Terhadap pusat massa. ICM. Mana sih tadi? Nah, ini R tegak lurus ya, R tegak lurus dm. Integral. Nah, R tegak lurusnya, nah berarti karena ini 90 derajat sekarang, jadi R tegak lurusnya itu tentunya sama dengan X terhadap partisi ya. Jadi saya punya di sini X, dm-nya saya ganti jadi lambda dx. Nah, jadi integralnya tinggal sepanjang X saja. Dari X sama dengan minus L per 2
sampai X sama dengan L per 2. Nah, jadi ini sama dengan apa? Lambda integral X dx minus L per 2 sampai L per 2 sama dengan lambda dikali X. Saya ada yang kelewat, X-nya kuadrat harusnya. Karena R tegak lurus kuadrat. Ya. Ini kuadrat jadi. Jadi lambda per 3, X pangkat 3 dari minus L per 2 sampai L per 2 sama dengan lambdanya saya ganti jadi M per L dikali L pangkat 3 per 8 dikurangi minus L per 3 pangkat 8. Jadi berapa tuh? Jadi M per 3L dikali L pangkat 3 per 4. L-nya coret 1, tinggal 2. Jadi hasilnya adalah 1/12 M L kuadrat. Dengan yang ini. Oke, tanyaan dulu. Izin bertanya, Pak. Ya. Itu X kuadrat lambda dapat dari mana ya, Pak? Kan rumusnya adalah R tegak lurus kuadrat dm. R tegak lurus kuadrat dm inersia tuh. R tegak lurus itu kan tadi adalah jarak tegak lurus terhadap apa? Terhadap sumbu putar. Nah, sekarang sumbu putarnya kan sumbu Y. Berarti kan jarak tegak lurus partisi kita, partikel yang kita tinjau ini ke sumbu putar itu kan sama dengan X. R tegak lurusnya. Nah, jadi ini adalah R tegak lurusnya adalah X kuadrat. Karena R tegak lurus kuadrat. Kemudian dm dari sini. dm itu kan sama dengan lambda dx. Saya ganti dm-nya jadi lambda dx. Ini adalah dm. Ini adalah dm. Yang ini adalah R tegak lurus kuadrat. Maksudnya gitu. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Ya. Ada lagi? Nggak ada? Oke. Nah, sekarang contoh berikutnya adalah misalkan kawat melingkar. Mungkin. Nah, kalau kita bicara kawat melingkar homogen, nah, ini kawat melingkar, saya bikin sumbu koordinatnya. Oh iya, pusat masanya di mana? Kalau ini jari-jarinya adalah A misalkan. Dengan A tuh ya, R aja, R kecil. Masanya M. Pusat masanya di mana? Ini kawat loh ya. Pusat masanya di mana? Ya, pusat masanya di pusat lingkaran ya. Nah, jadi itu menariknya pusat massa itu lokasinya tidak harus di objeknya. Jadi meskipun ini kawat, pusat massanya itu tidak harus ada di objeknya. Di sini pusat massanya itu ada di luar objek, yaitu di pusat dari lingkaran ini.
Jadi ini adalah center of mass-nya. Nah, jadi kalau saya gambarkan, saya bikin sistem koordinat yang persis melalui pusat massa ini X, ini Y, gitu. Nah, sumbu pusatnya yang tegak lurus berarti ke arah Z ya, sumbu putarnya. Jadi rotasinya begini. Idenya selalu sama. Saya bikin partisi di sini. Ini adalah M. Bikin partisi. Ini saya buang ya. Nah, saya bikin begini ya. Sudutnya adalah theta. Gitu. Panjang ini adalah DL. Panjangnya DL. Masanya DM. Tentunya sama, lambda itu sama dengan M per L. Sorry. DM DL. Ya. Tentunya sama dengan M total dibagi panjang totalnya. Panjang totalnya tentunya adalah keliling lingkarannya. 2VR. Nah, sekarang kita cek panjang tegak lurusnya berapa gitu ya. Ya, jarak tegak lurus dari partisi ini ke pusat massa kan udah pasti sama dengan R-nya. Ya. Jadi I center of mass itu adalah integral R kuadrat dm. Nah, menariknya adalah di sini sebenarnya kita tidak perlu pakai ini. Karena R kuadratnya ini konstan, ini sama dengan jari-jari lingkarannya. Karena ini jari-jari lingkaran, dia konstan, bisa kita keluarkan di integral dm. Nah, ini lebih gampang sebenarnya. Jadi sama dengan M dikali R kuadrat. Langsung aja. Oke, nah jadi secara umum integral terkait dengan satu dimensi nggak terlalu susah ya. Gitu. Nah, sekarang kita coba untuk yang 2 dimensi. Nah, ketiga, misalkan keping ya, keping atau disk homogen. Nah, jadi sama sistemnya. Nah, tapi sekarang bedanya ini bukan lagi kawat, artinya tapi dia keping, dia ada isinya gitu ya. Nah, di sini dia ada isinya, gitu. Nah, terus gimana? Nah, sekarang integralnya tidak lagi terhadap garis ya satu dimensi, tapi integralnya jadi terhadap luas gitu. Nah, ketika kita ngitung integralnya terhadap luas, kalau saya pakai rumusan ini, pakai rumusan yang standar ini, apakah bisa? Ya tentunya bisa, tapi integralnya jadi rumit sekali. Integralnya jadi rumit sekali dan ya di tingkat 1 mungkin belum dibahas, mungkin semester 2 kali ya di matematika 2 kali ya. Nah, jadi kita tidak akan pakai itu, saya akan pakai cara yang lain gitu ya. Saya tidak akan pakai rumusan ini. Nah, kita akan gunakan hasil bahwa saya sudah pernah menghitung kawat melingkar homogen. Gitu. Dan I-nya adalah MR kuadrat. Nah, jadi mencari
ini itu kan tadi terkait dengan partisi sebenarnya. Yang ini, rumusan ini, yang umum ini, itu kita partisi benda itu jadi partikel-partikel gitu ya. Nah, sekarang saya tidak akan partisi benda ini jadi partikel-partikel, saya akan partisi benda ini itu jadi cincin-cincin gitu ya. Nah, jadi bayangkan saya punya kawat sedikit gitu ya, dengan tebalnya tipis banget. Nah, saya punya kawat tebalnya tipis, kawat tipis gitu. Nah, sebut aja ini X sama dengan R ya di sini. Jadi jari-jarinya R, masanya M. Nah, di mana si kawat ini itu berada di jari-jari R. Dan tebal ini itu adalah DR, gitu ya. Saya tanya, berapa masanya? Nah, kalau saya punya M total itu adalah, kalau saya punya massa totalnya adalah M, jari-jarinya adalah R. Nah, di sini berarti kan sebenarnya saya bisa definisikan apa yang disebut sebagai rapat massa bukan lagi panjang ya, tapi rapat massa luas itu adalah sigma sama dengan dm dibagi luas ya, dA. Nah, kalau di sini berarti sama dengan M dikali V R kuadrat. Nah, jadi untuk menghitung massanya, kita tinggal hitung luasnya aja. Kalau saya pengen hitung massanya, saya tinggal ngitung luasnya. Jadi di sini massa M kecil itu sama dengan sigma dikali luas. Nah, berarti kita tinggal ngitung luasnya aja. Berapa luasnya? Berapa luas yang merah ini? Ada yang tahu nggak? PR kuadrat. PR kuadrat mah luas yang kuning yang dalam ini, yang dalam lingkaran merah dong. Kita pengen nyari strip yang merah. 2PR DR bukan, Pak? Ya, nah berarti kan luas yang strip ini itu sama dengan luas yang lingkaran besar. Luas yang lingkaran besar adalah V R plus DR kuadrat dikurangi luas yang lingkaran kecil. Jadi sama dengan kalau saya hitung VR kuadrat ditambah 2V R DR ditambah V DR kuadrat minus VR kuadrat. Itu ini habis. Nah, karena DR itu adalah partisi kecil, DR ini adalah kecil sekali. Itu. Maka suku yang DR kuadratnya bisa kita buang. Buang itu artinya dia kecil dibandingkan dengan yang 2VR DR. Gitu ya. Jadi ini sama dengan sigma dikali 2V R DR. Ya benar yang tadi. Nah, jadi momen inersianya, nah sekarang saya punya cincin, momen inersia cincin itu sama dengan momen inersia kawat, itu adalah mr kuadrat, gitu ya. Nah, berarti momen inersia yang partisi, momen inersia partisi,
Nah, saya tuliskan sebagai DI itu sama dengan M-nya adalah yang ini, sigma dikali 2 VR dr dikali R kuadrat. Kali R kuadrat. Jadi sama dengan sigma 2V sigma R pangkat 3 dr. Nah, ini baru yang partisi. Untuk nyari momen inersia total, kita integralkan. Berarti ICM-nya itu adalah integral. 2V sigmanya adalah konstan. R pangkat 3 dr dari 0 sampai R. Berarti karena jari-jarinya adalah R. Jadi berapa tuh? 2V, sigmanya saya ganti M per VR kuadrat. Dikali berapa? 1/4 ya. R pangkat 4. Dari 0 sampai R. V-nya saya coret. 2-nya juga saya coret, jadi 2. Jadi akhirnya saya dapatkan setengah M per R kuadrat dikali R pangkat 4. Ini juga coret, sisa 2. Jadi akhirnya saya dapatkan setengah M R kuadrat. Oke, tanyaan dulu. Pak mau nanya, kalau nyari inersianya tapi jadi yang jadi pusat rotasinya tuh bukan si pusat masanya gitu loh Pak. Misalnya di batang. Itu bisa. Kita bisa ngitung direct dari sini sebenarnya. Dari integral tentunya. Dengan kita geser. Tapi juga kita ada cara lain sebenarnya kalau selama sumbunya sejajar. Itu ada namanya teorema sumbu sejajar. Yang kita akan bahas hari Rabu. Ya. Jadi ada satu cara khusus. Jadi kita tidak harus lagi ngitung pakai integral segala macam. Selama sumbunya sejajar kita bisa cek momen inersianya dengan cukup mudah gitu ya. Jadi artinya yang harus kita cari itu, yang harus kita tahu itu hanya momen inersia beberapa benda di pusat massa gitu. Ada namanya teorema sumbu sejajar. Oke Pak, terima kasih. Ya, nanti kita bahas hari apa? Kita ketemu lagi Rabu ya. Misi Pak, tolong tanya. Ya. Yang PDR kuadrat itu tadi kenapa ya Pak kok sama dengan 0? Dia sebenarnya nggak sama dengan 0, dia kecil sekali karena DR itu kecil. Maka kalau dikuadratkan itu kan lebih kecil lagi. Lebih kecil lagi. Nah, jadi sebenarnya dia tidak 0, tapi kalau saya hitung 2 VR DR ditambah V DR kuadrat, itu sebenarnya pada dasarnya nilainya kira-kira dekat ke 2 VR DR gitu. Karena suku ini itu kecil sekali dibandingkan dengan yang ini. Bayangkan Anda kan 1 ditambah 0,00001 gitu. Ya hasilnya kira-kira berapa ya? Hasilnya kira-kira 1 gitu. Gitu. Oke Pak, terima kasih. Jadi sebenarnya bukan dibikin sama dengan 0, tapi dia bisa diabaikan terhadap suku yang lainnya. Gitu. Oke, ada lagi pertanyaan? Nggak ada?